Tahun depan kan udah mau pemilu. Tahun depan pemilu. Orangnya nggak datang tapi ke masyarakat. Fotonya doang. Bambu bro, tajam itu. Dia kalau nggak pakai helm full face, kecodet bambu ya. Set, aduh. Iya. Jadi kensin dia langsung. Jadi caption. Iya. Batos program ini kenal aja kalau nggak bermanfaat. Gua nggak bakal milih lu. Apalagi cuma foto yang datang. Kalau buat gue ya semoga aja bisa kita ribut nih ada yang notifin. Kayak banyak aja yang nonton. Sebenarnya kita mau ngobrolnya nggak terlalu serius, tapi ya kita usahakan. Nah, kita usahain agar teman-teman bisa menangkapnya dengan relax, santai. Lemesin aja lemesin. Bisa. Apa ya? Katanya nggak mau serius loh. Oh iya. Apa ya? Katanya nggak mau serius loh. Oh iya. Apa ya? Katanya nggak mau serius loh. Oh iya. Halo kawan-kawan, selamat Halo. selamat ya. Kita Selamat jumpa lagi. Terima kasih sudah terus menantikan konten-konten kita. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Ngomongin apa kita? Apa ya? Ini aja nih. Gue tuh rada-rada sebel tuh ngeliat foto-foto orang bawa-bawa nama partai terus dipejengin tuh dekat lampu merah. Kok bawa nama partai? Jadi soalnya ada partai, ada logo partainya bro. Padahal belum kampanye. Tapi fotonya dari mana-mana. Tapi kan nggak bawa nama partai. Bawa dong. Kan ada logo partainya di poster itu. Ya, kalau lu bilang bawa nama partai, seolah-olah dia majang itu tanpa izin. Ya gue nggak tahu izin apa kagak. Harusnya sih nggak izin ya. Nggak izin. Nggak izin kayaknya sih. Ya nempelnya sembarangan. Ada yang di puun tempat penghijauan lah. Ada yang diikat di lampu merah kan. Jadi ngotor-ngotorin kota yang seharusnya indah. Sama apa ya, itu yang jalur hijau, apalagi tempelnya di jalur hijau tuh. Foto caleg gitu. Ya. Ini kejadian yang biasa terjadi 5 tahun sekali lah ya. Iya. Ya kan? Maksudnya apa? Ya seperti yang kita tahu lah. Tahun depan udah mau pemilu. Tahun depan pemilu. Orangnya nggak datang tapi ke masyarakat. Fotonya doang. Nah itu. Satu, orangnya belum tentu datang. Yang kedua, mereka nempelin foto, nempelin ya gue nggak tahu, mungkin spanduk juga mungkin udah ada kali ya. Spanduk banyak. Itu kan belum pada masa pemilunya, kampanyenya. Belum pada masa kampanye. Udah gitu bendera juga sempet kan. Sempet. Tengah jalan tuh diikat di pohon. Di jalur hijaunya. Iya, dijajarin kadang-kadang tuh kalau bambunya sampai miring-miring bisa ngebahayain orang yang naik motor. Kena bendera kan? Bambu bro, tajam itu. Dia kalau nggak pakai helm full face, kecodet bambu ya. Set, aduh. Iya. Jadi kensin dia langsung. Jadi kensin. Iya. Batos saya. ada ininya. Ada bekas. Codet gitu. Iya. Pas balik sekali lagi jadi silang. Tuh, ngeri tuh. Nah, itu sebetulnya pengaturannya gimana ya? Pengaturannya. Tapi gue sih ngelihatnya yang aturannya udah ada, itu nggak boleh. Cuman yang kita sayangkan nih. Pemkot, Pemprov, mungkin Pol PP-nya belum terlalu berani untuk menertibkan yang kayak gitu-gitu kali ya. Belum terlalu berani atau kebagian. Kurang sigap ya kan, atau ya udah kebagian gitu kan. Kebagian uang rokok. Iya. Iya kan? Nah, ya gimana ya, susah juga, patut dicurigai sih memang. Iya. Karena kalau misalnya ada pelanggaran dikit nih misalnya di luar penempatan foto-foto atau pamflet-pamflet itu yang kebutuhannya untuk pemilu gitu ya, biasanya Pol PP itu cepet lah.
ya kan? Iya, Buru-buru tuh diturunin sama diberesin. beresin. Tapi giliran foto-foto caleg aja Iya. bisa Padahal berhari-hari kalau lu itu lihat. dilegalin pakai jalur yang resmi itu kebayang kan dapat pemasukan Pemkot atau Pemprov Iya, dari retribusinya itu. iya. Nah, Jadi nggak usah sok keren lah masang foto-foto. tapi menurut lu ini nggak sih, Le? Maksud gua gini, orang-orang yang ada di foto-foto itu memajang fotonya di pinggir jalan atau di area-area publik itu kan tujuannya satu tuh. Biar kepilih lagi atau biar nanti kepilih di 2024. Ya, artinya ya dia butuh suara kan untuk menjadi anggota legislatif gitu ya. Kita nih sebagai orang awam nih, Le. Gue kalau ngeliat itu, gue nggak kenal, ya kan. Terus nggak mungkin dong lo punya keinginan untuk memilih dia gitu. Atau minimal punya rasa ingin tahu gitu. Ini orang siapa sih gitu. Gitu nggak sih lo? Iya, Nggak pengen kan lo? lu sebagai orang awam. Nah, gue sebagai orang Jawa Orang cuma awamnya orang mana ya? lihat fotonya doang. Pulaunya tanpa nggak ada, Le. Orang awam di nggak ada KTP, pulaunya. Malu. KTP. Iya, lu Fotonya doang yang hadir gimana? Gue gimana? Gue nggak tahu program-programnya apa gitu. Gimana gue mau milih? Ya kecuali ya jangan terlalu berharap banyak lah lu foto lu hadir ke masyarakat tapi programnya lu nggak dikenal ke masyarakat. Programnya dikenal aja kalau nggak bermanfaat, gue nggak bakal milih lu. Apalagi cuma foto yang dateng. Kalau buat gue ya, yang apa ya? Kalau gue ngeliatnya jadi risih, lu ngotor-ngotorin kota gua. iya. Udah gitu, ya itu balik tadi. Fenomena ini kan terjadi 5 tahun sekali, Le. Ya kan? Ya, lu bisa bayangkan udah berapa kali pemilu kita dari mulai merdeka. Ya, gak seberapa kali lah. Banyak banget kan? Banyak. Pola itu selalu terjadi gitu. Ya kan? Maksud gua, apakah politikus-politikus partai kita tuh nggak berpikir gitu ya? Maksud gua, efektif nggak sih sebetulnya yang kayak gitu-gitu? Ya, ketimbang mereka Turun. Nempelin apa, buang-buang uang, nyetak pamflet, nyuruh orang, bayar orang buat nempelin ke seantero kota, ya kan? Kenapa mereka tidak, apa ya, maksud gua, Bikin kegiatan. partai politik ini kan tadi seperti yang lu bilang sebelum kita rekam nih kan, punya 4 tahun. 4 tahun. Ya kan, punya waktu 4 tahun. Siapapun punya waktu gitu untuk melakukan sesuatu yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat gitu kan, oleh rakyatnya. Dan kemudian dari modal itulah gitu, mereka bisa mungkin merasa pantas untuk dicalonkan gitu kan, entah itu jadi legislatif, entah itu Jadi sekedar kadernya aja. kadernya, atau ya pemilihan penguasa daerah lah, misalnya entah bupati, wali kota gitu kan. Nggak perlu mereka tempel-tempel juga, kalau orang udah tahu gitu kan, pasti mereka akan memilih orang yang mereka anggap punya jasa terhadap lingkungan, komunitas. Betul. Jadi secara nggak langsung kita mau bilang bahwa ada apa ya? Stop pencitraan politik sih kalau gue. Ada yang hilang dari fungsinya partai. Ya, partai itu kaderisasinya cuma sekedar ya nggak apa-apa gitu loh. Caleg lu cuma nempelin foto aja. Tapi proses kaderisasinya, misalkan terjun ke lapangan, ke masyarakat, bikin program-program yang bermanfaat, community development-nya itu sebenarnya itu proses kaderisasi yang bisa dibangun oleh partai.
Dan sebetulnya Dan itu itu kan nggak jalan. proses yang sangat sederhana, Le. Sederhana. Iya kan? Orang akan eh, orang tuh ya ini simpelnya gini aja lah. Lu akan dinilai dari perbuatan lo gitu kan. Sederhananya kan gitu. Kalau lu melakukan sesuatu untuk kebaikan banyak orang dan ketika lu mencalonkan diri menjadi anggota legislatif atau wali kota atau bupati, ya kan? Secara otomatis kan orang akan mengingat lu sudah melakukan apa saja, track recordnya jelas gitu, ya kan? Nah ini foto kagak ada track recordnya cuy. Yang kasihan lagi kalau dia nggak punya modal tuh. Udah nggak bisa majang foto. Nama doang. Nama Anjing. Nama doang siapa gitu. Ada yang iseng kan? Kontribusi ke masyarakat gak ada. Tiba-tiba nyalek. Iya. Ya. Kalau ada yang iseng ya kan pijat refleksi gitu. Kasih nomor bawahnya. Iya tuh kalau pijat-pijat refleksi sudah tinja tuh cepet banget hilang itu. Itu makanya gue bilang. Ya kayak gitu-gitu hilangnya cepet. Tapi kalau udah foto caleg aja lama awet. Awet. Nanti kalau misalnya udah ada yang ribut tuh baru tuh biasanya, ya kan ditertipin, ya kan? Iya. Ya semoga aja bis kita ribut nih ada yang ngertipin. Kayak banyak aja yang nonton. 60. 60. Alhamdulillah. Aduh. Sehingga kalau dari 60 teman-teman kawan-kawan 60 jadi kayak skemanya MLM tuh. Masing-masing menyorakan lagi tuh. Ya kan? Tapi emang aneh-aneh sih, ntar lagi nih bakal banyak yang aneh, yakin gue. Fenomena menjelang pemilu nih lucu-lucu kadang-kadang. Ini kayak kemarin ada artis kan? Artis. Iya, dia mencalonkan dirinya dari dua partai yang berbeda. Ya memang gak ada aturannya sih. Cuma maksud gue sampai dia bisa diterima pencalonannya oleh masing-masing partai itu tuh pertimbangannya apa gitu, ya kan? Jelas. Partai BU kali bro. Hah? Partainya BU kali. Gue nggak tahu ya. Agak gurem-gurem dikit sih partainya. Siapa tahu kan setorannya mana nih ya. Gua kalau di partai ini gue dapat nomor urut 1, yang 1 ketinggal. Udah gitu, menurut gue nih ya penilaian gue, kok mau gitu partai itu menerima dia gitu sebagai calegnya. Padahal kalau secara awam aja gue menilai gitu kan, orang ini juga nggak kayaknya nggak pinter-pinter amat dah. Tapi sensasional sih. Nah itu dia tuh, maksud gue stop lah menjual yang kayak gitu-gitu, ya kan? Ya kalau sampai kepilih dibuktikan aja kalau dia punya kapasitas, gitu kan? Karena sampai sekarang pun waktu itu ada statement dari jangan ribet. Nggak, balik lagi Le, maksud gua seperti yang tadi kita sampaikan gitu, sebetulnya kan jangan sampai orang-orang yang nyalon, mau dia nyalon jadi legislatif atau pejabat pemerintahan, itu cuma sekedar terkenal doang, cuma sekedar untuk ya partai menerima pencalonan dia atau menggait dia gitu kan, hanya untuk menarik massa, mencari suara, ya kan? Gak cukup ya? Gak cukup lah. Jadi kalau orang mau nyalon, dia harus ya minimal apa nih? Pedicure, ya kan? Di blow rambutnya biar kelihatan menarik ketika difoto sebelum fotonya diedarkan gitu ya. Jadi lawan lo gitu niat nyalon gitu. Iya. Ini kan susah gue nyambungin, itu gimana? Tai lo. Iya maksud gue ya itulah, lo jangan tiba-tiba dadakan gitu kalau mau nyalon. Kan siklusnya udah ketahuan 5 tahun sekali pileg.
ada waktu 4 tahun sebelum lo kampanye. Lakukanlah sebanyak-banyak mungkin gitu 4 kan. tahun atau 3 tahun sebelum lo kampanye, lo bikin program di masyarakat, kasih kontribusi, entah lo aktif di Karang Taruna atau remaja masjid, di gereja. Nah, dengan begitu kan sebetulnya ongkos politiknya mereka juga, gue nggak tahu sih, mungkin aja bisa lebih murah ya kan, Terus ketimbang dia jual beli suara. pahalanya dapat juga. Iya, Lo nggak kepilih tapi lo dapat pahala. iya, itu stop pencitraan politik lah, Iya. ya kan, karena ya sayang aja gitu ya, terlepas masih banyak kekurangan dan lain sebagainya, minimal pelan-pelan kan Indonesia ini maju lah dikit-dikit. Dikit-dikit. Ada yang maju, ada yang mundur. mundur. Nah, ini maju mundur sebenarnya, maju Iya. dikit-dikit. Udah maju dapat jadi menteri, diem pakai rompi KPK. Nah, alumni lu lagi lah. Alumni lu. Dirugikan berapa? 8 triliun. Ih, ngeri ya. Aduh, ngeri. Diem kan. Dibangga-banggain padahal ya. Nah, iya. Gue sih nggak bangga emang dari awal. Sama aku juga Soalnya enggak. diem aja kan dari dulu juga programnya nggak ada yang kelihatan. Iya. Anjing. Tersangka ya kan, CSK dia. Yoi. Ngeri ya. Gokil. Mobilnya Mercedes-Benz Maybach. Secondnya 6,5 M. Second itu bro. Gimana barunya? Gila. Ya 8T coy. Apalah 6,5 M itu. Ya Gokil. begitu deh teman-teman. Gue lupa tadi gue mau ngomong apa ya. Apa Lu itu? sih tadi Apa itu? bahas-bahas itu. Gue jadi lupa. Nyalon. Iya, tapi intinya ya ya ini harapan kali ya. Maksudnya kita kan ngelihat kayaknya orang-orang yang duduk di parlemen dari Iya. pemilu ke pemilu masih ada aja yang ya bukan masih ada aja, gue nggak tahu yang karena nggak ketahuan aja kali ya. Iya. Cuma tindak tanduknya masih begitu-gitu aja gitu. Ya mungkin ini karena dari yang tadi kita sampaikan gitu kan. Selama ini masyarakat itu memilih hanya berdasarkan foto. Ya kan, tidak melihat track recordnya, Sama serangan Fajar. serangan fajar ya kan. Itu sih. Ya akhirnya nggak ada perubahan gitu. Iya. Nah, oh itu tadi maksud gua satu lagi sih. Ini istilah lama sebenarnya, politik balas budi lah, Oh ya itu bahaya juga tuh. ya kan. Nah, bicara politik balas budi ini juga kan akhirnya yang balas budi ini Mengorbankan kepentingan rakyat. iya, ya kan. Jadi tenaga ahli. Ternyata nggak ahli-ahli banget. Iya. Jadi menteri pertanian, padahal dia tidak punya latar belakang atau pengetahuan tentang pertanian misalnya, ya kan? Bener. Atau dia nggak punya track record, ya kan? Nah, terus kayak misalnya menteri apa, ya kurang lebih seperti itulah. Maksudnya seharusnya kalau misalnya memang bukan politik balas budi, kita bisa lebih, pemerintah bisa lebih menempatkan Orang-orang yang orang-orang yang pada memang kompeten tempatnya. sesuai dengan bidangnya. Itu juga kita belum lihat tuh, ya kan? Yang ketahuan sekarang kan ya masih kental sekali politik balas budinya kan. Dulu pernah tuh ada menteri begitu, tapi udah nggak kepake. Partai pemenang pemilu nih udah dapet tuh, ya kan, kursi-kursi menteri apa aja gitu kan. Ya nggak masalah sebetulnya, Asal cuma minimal kompeten. partainya nyediain orang yang kompeten gitu loh, ya kan. Jangan cuma sekedar balas budi atau ya gue nggak tahu sih internalnya gimana gitu, milih orang di partai untuk duduk di sebuah posisi kementerian atau di sebuah instansi pemerintah.
Iya kan? Kasihan si Budi, Iya, nggak tahu apa-apa, dibalas terus. dibalas terus. Sekali-sekali nggak politik balas Dedi gitu kan. Plesetan mulu lu. Latihan bro. Pasti. Oke kawan-kawan, mungkin itu. Semoga kalian lebih teliti dan seksama ketika nanti di 2024 memilih Pokoknya calon-calonnya. pokoknya jangan pilih orang-orang yang gambarnya ada di perempatan jalan deh Hmm. atau di ruang-ruang publik. Receh. Receh itu. Iya. Lu nggak tahu track recordnya kan, Iya. lu nggak tahu dia siapa kan. Nah, ya udah gitu aja. Oke deh, kita mau nonton BTS sama Baby Metal dulu ya. Sabi. Bye.